Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Buya yang saya hormati, mohon izin bertanya. Dalam suasana Lebaran Idul Adha, untuk melaksanakan kesunahannya di musim kurban atau di Idul Adha, kami di keluarga melaksanakan tabungan atau arisan. Sebagai contoh, rupanya keluarga ada 20 orang, satu orang menabung 1 bulan 100.000 dan bisa mengumpulkan dalam 1 tahun sekitar 1.200.000. Dan kalau dikalikan dengan jumlah anggota 20 orang berarti 24 juta, itu bisa melaksanakan kurban dengan sapi. Kalau cara itu boleh enggak, Bu ya? Kalau umpamanya boleh, cara pembagian yang adilnya juga bagaimana? Itu yang saya tanyakan, Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada korban patungan 1.000 orang 1 kambing, tidak ada. Akan tetapi ada makna sedekah. Orang patungan untuk menyembelih kambing di hari raya karena nunggu orang ngasih korban, tidak ada korban patungan karena mungkin golongan orang fakir semuanya yang paling tidak bisa ngerasain nyembelih kambing deh. Patungan berapa ribu kumpulin beli kambing disembelih bareng-bareng, itu namanya adalah nyembelih saja karena patungan. Akan tapi kalau dibentuk dengan arisan, itu sah saja. Misalnya begini, waktu tabungan arisan yang harus diambil, dipetok lah bahasanya, diambil di bulan itu, diberikan kepada keluarga fulan dulu, ya, berarti yang korban adalah keluarga fulan. Jadi memang kita membantu menyumbang dan kita berikan uang ini kepada sebuah keluarga, dan keluarga itulah yang akan melakukan sembelihan korban. Baru tahun berikutnya adalah keluarga yang lainnya, itu bisa saja yang demikian itu. Ya seperti arisan beneran, duitnya kan milik Anda kalau sudah dapat bagian arisan, kan bagian Anda, dan Anda pun bisa, kalau arisan selain untuk korban ya bisa Anda, bahkan itu pun tidak harus dijadikan korban oleh orang yang nerimanya. Tak taunya giliran dia dapat, tak taunya apa? Rumah saya rusak. Yang namanya tolong menolong. Mungkin memang semua dari kita harus komitmen untuk korban, tapi nggak boleh dipaksa. Anda memberikan hadiah kepada mereka kok, Anda mengumpulkan uang untuk hadiah ke mereka kok, sifatnya hadiah. Dan Anda tidak menuntut. Kalau dia pun ternyata setelah itu ngundurkan diri, nggak mau melanjutkan arisannya, nggak ada masalah. Anda tidak boleh marah. Anda sudah dapat pahala nolong dia. Nah, ini sah-sah saja demikian ini. Boleh-boleh saja dengan cara semacam itu. Akan tapi kita harus pahamkan kepada siapapun bahwasanya korban itu sunnahnya adalah setiap tahun. Kalau itu nanti berjalannya adalah korban seumur hidup sekali, itu kayaknya. Saya sudah giliran selesai, enggak. Korban itu sunnah setiap tahun 1 kali, dan setiap orang, dan 1 kambing 1 orang. Kalau Anda punya suami istri, Anda suami istri punya anak 5, ya 7 jadinya. Punya anak 6, ya 8 jadinya. Lambang 8 kambing. Nggak punya 8 kambing ya 7, nggak punya 7 6, nggak punya 6 5, dan 5 4. 4 siapa? Anda pilih siapa saja di situ. Nggak punya 4 3 2 1, nggak punya 1 ya sudah nyembelih ayam. Baik. Kemudian kok hanya 1, ya sudah salah satu keluarganya yang berkorban. Ada, saya hanya korban 1 saja. Boleh siapa saja, bapaknya menyembelih korban ini, lalu nyembelih korbannya disunatkan niatnya begini, hadhihi udhiyati, korbanku. Kemudian disunatkan, diniatkan, diikutkan semuanya agar masuk sunnah kifayah. Untuk saya adalah sunnah ainiyah, diriku sendiri. Kemudian setelah aku sembelih kambing, wa hadhi udhiyati wa ahli baiti, dan keluargaku, namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Jadi kita pernah menjelentrehkan panjang lebar tentang makna sunnah kifayah. Bukan 1 kambing untuk semua keluarga, bukan, tetap 1 orang lalu yang lain disertakan, begitu namanya sunnah kifayah. Beda dalam hal ini. Dan tolong semuanya adalah punya ide cerdas untuk nyembelih korban. Jangan kalah dengan tukang becak yang pernah saya ceritakan. Tukang becak ahli surga, gelar di dunia mah nggak terlalu penting ternyata.
Dia adalah setiap tahun bisa nyembelih korban kambing gede dua kambing gede. Cuman belinya adalah setelah hari raya korban. Setelah hari raya korban dia pasti pergi ke tempat-tempat penjualan kambing, dicari kambing yang bakal bisa gede, dia beli 3 itu. Setelah itu dirawat sama dia. Setelah hari pulang genjot becak, pasti sambil cari rumput pulangnya kasih. Tahun demikian, tahun berikutnya pas hari raya korban 2 disembelih, 1 dijual lagi, beli benih 3 lagi. Ayo, cerdas benar ini. Setiap tahun nyembelih kambing 2. Masa Anda kalah? Ini bagaimana ini? Itu loh. Itu cerdas idenya. Jadi 1 kambingnya dijual, beli lagi benih berapa? 3, bahkan kadang 4. Pokoknya secukupnya. Ada benih kecil-kecil yang bakal bisa gede tahun depan. Dia nyembelih kambing 2 gede-gede. Yang penting itu kan semangat, karena dia rindu. Setiap tahun korban gede, sampai orang bingung, gede. Yang lain orang kaya pun kurus. Tapi dia mah gede, gemuk. Ayo Anda punya ide untuk itu semuanya. Anda boleh menampung. Sekarang beli kambing berapa? Piara sampai tahun depan. Setiap hari pun Anda melihat ibadah untuk korban nanti ya. Untuk korban ngasimbe, untuk korban Anda jadi robot, untuk istimewa itu. Apa hukumnya kurban dalam bentuk arisan? Kurban arisan. Arisannya 2,5 juta. 2,5 juta. 2,5 arisan lah kita. Arisan kita goncang ya. Siapa yang keluar namanya, dia yang kurban tahun nih. 2,5 harga peserta kurban. Begitu diguncang, keluar nama C, maka dia yang berkurban tahun ini. Yang lain membayar. Maka sesungguhnya si C ini sedang berutang. Berutang kepada siapa? A, B, D, E, F. Pertanyaannya, bolehkah kurban ngutang? Dah jelas bahwa pertama akad dia adalah akad hutang. Ridho semua peserta nih. Ridho akan dibayar. Selama berapa tahun ini? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kalau mati di antara berenam nih, ahli warisnya yang nerima. Namanya arisan. Akadnya hutang ridho, sah. Muncul pertanyaan nomor 2. Apa hukum kurban berutang? Hutang terbagi 2. A, yurja ada uhu. Ada yang bisa diharapkan membayarnya. B, tak ada yang diharapkan membayarnya. Jadi kita tanya si C nih, C, ya, kau kan berutang sama kami nih, ya. Apa yang kau harapkan membayarnya? Insya Allah tahun depan rumah sewa saya itu akan dapat uang 2,5 juta. Itulah yang kuharapkan membayarnya. Sah. Kalau ada yang diharapkan membayarnya, sah. Tapi kalau pas di C ditanya, C, iya, ini kan kami ngasih duit ke kau tahun ini, kau kan utang nih ya. Terus kau bayarnya gimana? Kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Jadi kalau lulus 2 ini, akadnya akad hutang, dan hutangnya termasuk hutang jenis pertama yang ada diharapkan membayarnya, maka arisan kurbannya itu hukumnya mubah, boleh, hanya teknisnya saja. Tapi kalau tidak seperti ini, maka tak bisa diterima. Transaksi akadnya itu tak jelas.